Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan materi kita, ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu pada kalian semua. Ibu namanya adalah Ibu Dameuli Aritonang. Ibu membawa mata pelajaran dasar desain khusus pada kelas 10 Tata Busana. Oke anak ibu, selamat pagi, salam kenal dan salam sehat dari ibu buat kamu. Pesan ibu, selama belajar di rumah tetap jaga jarak dan kesehatan. Rajin cuci tangan dan makan makanan sehat. Selamat belajar semuanya dan tetap semangat. Berikut ini ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kamu memperhatikannya. Baiklah, pada pelajaran kita pada hari ini, kamu bisa lihat ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada materi yang pertama ini kita akan mengambil kompetensinya, yaitu mendeskripsikan ruang lingkup dasar desain. Dengan kompetensi inti, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur dalam pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humanipora dengan wawasan kemanusiaan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup dasar desain yang meliputi pengertian desain dalam arti umum dan dalam arti khusus. Yang kedua, jenis dan aspek desain. Baiklah, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu pengertian desain secara khusus dan umum. Di sini kamu dapat melihat pengertian desain dalam arti khusus, yaitu berkaitan dengan kegunaan atau fungsi benda. Desain yang akan dibuat disesuaikan dengan daya guna atau fungsi-fungsi daripada benda. Kemudian di sini kamu dapat melihat dalam hal ini bentuk dan bahan bakunya tidak bisa dipisahkan di samping keindahan yang harus terpadu. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat sarung bantal kursi dengan bentuk segi empat dengan menggunakan bahan katun yang agak tebal. Mengapa tidak menggunakan bahan katun yang tipis? Karena itulah pentingnya ketepatan daya guna disesuaikan dengan penggunaan benda tersebut. Satu lagi contoh, misalnya kita akan membuat tas sekolah. Karena tas sekolah tersebut akan diisi oleh buku-buku sekolah dan berat, maka diperlukan bahan baku yang lebih tebal. Kemudian menggunakan bahan katun ataupun bahan terpal yang tebal dan kuat. Namun perlu diingat, di samping ketepatan daya guna atau fungsi, keindahan perlu juga kita perhatikan. Selanjutnya adalah pengertian desain dalam arti umum. Menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa desain itu adalah yang pertama sebuah rancangan, kedua sebuah gambar rencana, ketiga sebuah gambar untuk merencanakan sesuatu bentuk benda, keempat sebuah gambar rencana suatu karya, dan yang terakhir sebuah konsep dari suatu rencana. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu jenis dan aspek desain terdiri dari dua macam, yaitu desain struktur dan desain hiasan. Kalau kita perhatikan, kedua jenis desain tersebut ada di sekitar kita atau di lingkungan kita, baik dalam bentuk benda maupun dalam bentuk gambar. Desain struktur merupakan wujud dari suatu benda yang terdiri dari unsur-unsur desain. Sedangkan unsur desain tersebut adalah susunan dari garis, arah, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai gelap terang ataupun pelu. Kalau kita melihat desain struktur pada busana, yang kita lihat adalah siluetnya. Siluet adalah garis luar dari suatu benda atau pada umumnya digunakan untuk busana, seperti siluet A, siluet H, siluet S, siluet Y, dan lain-lain. Sedangkan desain hiasan mempunyai sifat atau tujuannya adalah untuk menghias desain struktur suatu benda atau busana. Tujuan desain hiasan adalah untuk memperindah dan meningkatkan mutu dari desain strukturnya. Sedangkan desain struktur harus sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya. Dan untuk desain hiasan juga harus disesuaikan dengan desain strukturnya. Sebagai contoh, benda yang sehari-hari kita gunakan untuk menulis yaitu
Pena atau pensil dengan bentuk, ukuran, dan warna disesuaikan dengan kegunaannya atau disesuaikan dengan fungsinya. Biasanya, pena atau pensil memiliki desain hiasan berupa gambar, baik gambar kartun, gambar flora, ataupun fauna. Berikut kamu dapat melihat gambar daripada contoh benda desain struktural dan desain hiasan. Pada gambar sebelah kiri, kamu melihat desain tas ransel dengan hiasan gasper pada bagian penutupnya dan jahitan setikan. Kemudian pada gambar sebelah kanan, gambar desain-desain struktural pada lainan rumah tangga dengan menggunakan desain hiasan. Pada gambar berikutnya, kamu melihat hiasan dinding dengan menggunakan hiasan sulaman bunga pada bagian tengah. Kemudian pada gambar sebelah kanan, kamu lihat ada berupa tas sebagai pelengkap busana yang menggunakan hiasan sulaman aplikasi penuh pada bagian muka. Kemudian di bagian bawahnya adalah busana baju ataupun pakaian di mana terdapat hiasan pada bagian dada blus tersebut, kemudian digunakan untuk busana. Berikutnya adalah akibat yang ditimbulkan dari perjalanan. Ada dua. Yang pertama, di mana ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di dunia. Seperti pada zaman dahulu, penggerak peralatan masih menggunakan tenaga manusia, hewan, alam. Sedangkan pada zaman sekarang, penggerak peralatan sudah menggunakan mesin dengan tenaga uap, motor, maupun listrik. Pada zaman dahulu, komunikasi informasi masih menggunakan tenaga manusia, kurir hewan seperti burung merpati. Sedangkan zaman sekarang, komunikasi informasi sudah menggunakan radio, telepon, dan televisi. Yang kedua, perkembangan dari alat transportasi. Di sini terjadi pada perkembangan dari roda 2, kemudian menjadi roda 3, kemudian ada perubahan pada penggunaan pesawat terbang, kemudian kapal laut, kemudian yang terakhir adalah kereta api. Kemudian ada juga yang kereta roda 4 di mana mengalami perkembangan dalam alat transportasi. Baiklah anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan mengingatnya. Pada pertemuan berikut, kita akan membahas lanjutan dari materi hari ini, yaitu unsur dan prinsip desain. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.